Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi biasa dengan saya kembar ya. Jadi aku mau kasih tahu untuk yang penderita punya mah GERD ya, anxiety ya, yang gejalanya yang sensasinya 1001 macam sensasi. Kita ngalamin lah ya. Jadi aku mau saranin, misalkan biasanya itu tuh terjadi kalau kita habis makan yang nggak teratur ya, kayak misalkan yang asem, pedas, terus yang keras-keras kayak mie ya. Kalau saya pribadi nih, habis makan Indomie, mie lah ya, kayak bahan-bahan tepung, minyak, gorengan kayak gitu. Itu sensasinya suka datangnya habis maghrib ya, sore. Jadi kalau di tempat kerja kayak gini mungkin suasananya kayak terhibur apa gimana ya. Jadi nggak fokus ke penyakit ya, nggak ke gejala ya. Jadi ada yang pesen saya bikin, jadi nggak kerasa gitu, paling perih ngunyah saya siapin nasi putih gitu. Tapi kalau habis pulang dari sini nih ke rumah langsung tuh kerasa, langsung hidung ngampet, napas pendek, lemes gitu. Terus kalau misalkan pulang dari sini juga biasanya kalau lagi nggak fit badan kan, rumahku lantai 2, naik tangga ya. Waduh, itu capek banget. Tapi pakai kipas tuh agak mendingan ya. Kalau pakai dingin lah, apalagi kalau ruangan ber-AC. Kalau kita masuk ke Indomaret, Alfamart tuh kan ada AC tuh, seger banget tuh. Relax ya, nomor 1 relax. Kalau dengar bising-bising tuh bawaannya bad mood banget. Kipas terus biar rileks, hening, itu biasanya hilang sendiri ya gitu. Terus biasanya kalau itu udah kita rasakan, udah sensasi itu biasanya kalau dibawa panik, kalau dibawa enjoy ya enjoy gitu. Enjoy itu maksudnya jangan dirasa-rasain gitu. Buat temen-temen juga kalau lagi datang, sensasinya jangan dirasain deh kalau bisa ya, tapi emang tetap sih dirasain, kerasa lah gitu kalau udah kena mah ya gitu. Jadi aku mau kasih saran ya, kasih ini, aku ada ini bentar ya. Mana ya, aku lupa naro ya. Ini guys, nih ini yang mau beli aja di online, ada harganya lumayan, tapi rasanya harus campur ya. Pakai apa ya, kayak pakai telur, biskuit, buah-buahan yang aman untuk lambung, apalah untuk perut kalian yang bisa makan beda-beda kan ya. Makan aja ini, nggak apa-apa, katanya sih bagus, soalnya ini lembut, dari gandum juga sih lembut, terus lembut, jadi dicernanya bagus ya, dicernanya aman lah. Kayak gini, coba beli, makan kayak gini aja, cobain. Kalau saya biasanya pakai kayak gini, siapin kalau mau tidur ya, soalnya suka bangun tengah malam, kayak misalkan jam 2 tuh suka bangun ya, kebelat buang air kecil, terus udah gitu susah tidur, kecuali kita perut diisi baru bisa tidur lagi. Ntar 2 jam bangun lagi,
keberat lagi. Soalnya tenggorokan kering, tengah malam tuh kering, kalau nggak minum nggak bisa, kering banget, harus minum. Tapi kalau minum pasti pengen buang air kecil, kebangun lagi gitu. Jadi nggak sepulus kayak dulu lah. Sebelum aku terkena penyakit ini, aku tidur ya, misalkan Sabtu Minggu kan libur nih, tanggal merah libur, aku dagang di kantin ya. Misalkan kalau misalkan tidur nih dari jam 12 malam, bisa tidur bangun-bangun jam 9 pagi, itu nggak kebangun lagi, nggak kebangun malamnya. Sekarang nggak bisa, sekarang pasti kebangun jam 2, kadang jam 12 kebangun, tidur jam 10, jam 12 kebangun, terus bangun lagi jam 3, jam subuh kebangun lagi. Itu aduh gimana ya, yang saya rasain kalau udah kebangun gitu, badan tuh kayak lemes, sakit, wah pokoknya kayak badan tuh sakit banget lah. Kalau dirasa-rasain lah, kalau dibawa panik ya panik, jangan dibawa panik. Pokoknya makan, siapin bubur, kalau bisa siapin bubur, makan, udah tenangin aja, nanti juga hilang tidur gitu guys ya. Yang biasa, yang suka bangun tengah malam terus gejalanya kambuh, itu saran dari saya makan, mau makan nasi kek, mau makan apa, pokoknya ngunyah lah, jangan sampai kosong. Kalau kosong itu biasanya nggak bisa tidur tuh. Oke, ini saran dari saya, siapin bubur atau makanan di samping kalian yang kalau mau tidur, jadi pas bangun ada makanan, ada minuman. Nah, terus siapin juga kayak obat herbal ya, kayak misalkan fresh care, kayak balsem, terus kayak minyak angin, pokoknya minyak angin lah yang bisa dihirup, bisa dioles. Kalau misalnya nyeri punggung, apa nyeri dada, nyeri apa, oles aja, hirup, tak juga rileks gitu. Kalau nggak pakai itu biasanya tambah panik deh, tambah sakit kerasa. Kalau dikasih anget-anget gitu rileks, jadinya hilang. Kalau mau tidur bisa tidur gitu. Oke, jadi itu saran dari saya. Kalau mau tidur siapin makanan yang lembut-lembut gitu, kayak bubur ya. Aku udah pernah juga aci itu apa ya, sagu ya, jadi diolah, kasih air panas, direbus pakai air panas, air dikit aja. Nah itu dulu aku kayak gitu, aku itu juga bisa, cuman ribetnya tuh kadang bosan juga sih, makanya aku beli yang simple aja, beli yang kayak gini. Oke, sama root out apa ya, ntar aku kasih tahu deh yang aku suka makan untuk mencegah asam lambung Anda kumat di tengah malam. Aku kasih tahu deh. Nah, sekarang ini aja dulu aku kasih tahu, aku juga makan ini ya. Pokoknya yang buat yang punya asam lambung, GERD ya, semangat, jangan menyerah, pokoknya semangat aja, jalani hidup mengalir aja. Mengalir tuh kayak udah, kalau kita dapat sensasi mau nyeri dada, nyeri puyeng kepala, nyeri pinggang, nyeri apa, rasain sensasinya, ntar juga hilang sendiri kok. Ya gimana nggak dirasain, pasti kerasa gitu. Aku juga ngalamin gitu, pasti kerasa, pasti panik. Tapi ya udah, sensasi kita nikmatin sensasinya, nanti juga hilang sendiri kok. Kalau bisa bawa apa cara gimana kalau biar itu sensasi itu hilang ya, masing-masing lah ya, pengalaman masing-masing gitu. Oke, makasih yang udah nonton, semangat, pokoknya jangan menyerah lah ya, kata aku tadi, terus maju terus, pantang mundur, pokoknya jangan menyerah, semangat, pasti sembuh kok, pelan-pelan aja pasti sembuh kok.
Oke, itu aja yang videonya. Kita disambung lagi. Oke, semangat pejuang asam lambung. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.